الختام. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan majelis keempat kita sama-sama khataman membaca kitab Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan nanti yang rencananya akan dilanjutkan dengan kitab Umdat Al-Ahkam. Lalu pembacaan ini fokus hanya pada terjemahan dan juga inspirasi atau ibrah secara umum yang bisa kita ambil dari hadis-hadis terkait baik itu tentang perkara akidah, fikih ataupun akhlak, sebagai tazkiyah an-nafas, sebagai bentuk kita mensucikan jiwa kita, yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW yang ditulis oleh para ulama. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dunya wal akhirah wa ghafarallahu lana wa lahu wa lisairil muslimina amin ya rabbal alamin. Al-haditsu ats-tsani wal 'ishrun, hadis ke-22. An Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW, Ara'aita idza shallaitul maktubat, apa pendapatmu jika saya telah mengerjakan sholat wajib, wasumtu Ramadan, saya puasa wajib Ramadan, wa ahlaltul halal, yang halal saya halalkan, wa haramtul haram, yang haram saya haramkan, walam azid ala dzalika syai'ah, dan saya tidak nambah, cukup yang wajib-wajib saja. Adkhulul jannah, apakah saya mampu masuk surga? Qala na'am, Nabi menjawab iya. Rawahu Muslim. Seorang muslim ketika dia beribadah hanya mengerjakan yang wajib, dia sudah cukup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang bentuknya adalah dimasukkan ke dalam surga. Walam azid ala zalika syai'an, walaupun tidak ditambah dengan sholat sunnah, puasa sunnah, wirid, zikir sunnah, walam azid ala zalika syai'ah. Tapi yang menjadi masalah adalah siapa di antara kita yang lalu bisa menjamin bahwa sholat wajib, puasa wajib kita, yang wajib-wajib saja itu benar-benar kita kerjakan 100% dan benar-benar menjamin itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan, itulah yang membuat setiap orang membutuhkan amalan sunnah. Amalan sunnah itu apa? Tajbur, menutup kekurangan, cacat amalan wajib yang kita kerjakan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada orang sholat hanya dapat setengahnya, ada yang cuma dapat seperempat, ada yang cuma dapat sepersepuluhnya, ada yang sholat dan tidak mendapatkan apa-apa. Sholat kewajibannya gugur tapi tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan rukun syaratnya tanpa disertai dengan khusyuk dalam beribadah, tanpa disertai dengan atau ikhlasnya yang terganggu dengan riya saat menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am, bisa saja. Kalau kemudian kita bisa menjamin amalan-amalan wajib itu 100% terlaksana dan kita jamin itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara gaib, nggak ada yang bisa jamin. Maka amalan sunnah inilah yang kemudian datang sebagai penolong, penutup, tambalan yang kemudian cacat yang terjadi dalam amalan wajib. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu, saya meninggalkannya. Wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu,
Saya mengerjakannya karena halal. Al-hadisu salis wal ishrun. Hadis ke-23. An Nabi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru atau at-tahuru syatrul iman. Bersuci ya. Bersuci itu sebagian dari iman. Al-iman di sini ada yang mengartikan sebagai sholat. Sebagai sholat. Dan bersuci itu separuhnya. Karena untuk mengerjakan sholat, syarat sahnya harus suci. Jadi orang kalau tidak suci ya sama saja sholatnya tidak diterima. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat thayyibah ini memenuhi timbangan. Dalam hadis yang lain apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu apa? Kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, tetapi sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah. Kembali mengingatkan kita tentang perkataan seseorang. Perkataan yang kita anggap sepele, subhanallah, alhamdulillah, ternyata ganjarannya abot, berat sekali di timbangan kebaikan. Sebagaimana kalimat yang kita anggap sepele, perkataan kotor, ngejek temannya, melukai perasaan hatinya, apalagi terbiasa berbicara kotor, kita anggap sepele, tapi bisa jadi berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak gampang gitu, enggak gampang. Sebagaimana kok saya susah ya ninggalkan perkataan kotor. Waliyadzubillah, jangan-jangan memang sengaja setan buat kita susah untuk meninggalkan maksiat itu. Maksiat itu ya hati maksiat, ya lisan maksiat, ya perbuatan maksiat. Maka termasuk perkataan jangan dianggap sepele. Baik yang thayyibah maupun yang sayyi'ah. Qala wa shaddaqatu burhan. Sedekah itu sebagai burhan, bukti. Bukti kenapa? Karena sedekah itu artinya mengeluarkan sesuatu tanpa balasan. Kalau orang dagang itu akad muawadhah. Muawadhah itu timbal balik. Kita ngasih barang, kita dapat duit. Kita ngasih duit, kita dapat barang. Kalau sedekah di dunia itu sifatnya tabarruat. Tabarru itu sukarela. Sedekah nasi Jumat, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Sedekah donasi bangun masjid, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Secara materi enggak dapat apa-apa. Makanya orang yang bisa rutin sedekah, yang bisa mengeluarkan hartanya, spesifik bicara tentang mengeluarkan harta, sedekah, itu hanya mereka yang memang terbukti yakin dengan pahala akhirat yang goib. Makanya sedekah sebagai burhan. Sedekah itu bukti iman seseorang itu sudah mulai kuat. Karena nggak gampang memberi tanpa mendapat apapun. Kalau dagang dapat hasil itu kan jelas. Hasilnya kadang untung, kadang rugi kan lumrahnya dagang. Karena ada timbal balik. Tapi sedekah burhan, akad sukarela yang nggak dapat apa-apa, tapi kita mengharap pahala di sisi Allah. Wasobru dhiyaun. Sabar itu apa? Dhiya, pancaran cahaya. Karena di mana orang susah kok dia bisa sabar, di situ yang petang-petang itu jadi padang. Yang dianggap orang itu kok kamu susah sekali hidupnya, ternyata dia begitu sabar menikmati hidupnya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran menjadi penolong atau penggugat laka, menolongmu, 'alaika atau menggugatmu di akhirat. Sudah baca Quran kok masih maksiat. Sudah baca Quran kok enggak ngelakoni. Sudah baca Quran bukan cuma baca, bahkan sudah hafal kok
tidak ada wujudnya dalam perilaku. Perilaku itu perilaku hati, perilaku mulut, lisan, dan perilaku anggota tubuh yang lain. Tercermin. Kullun nasi yaghdu. Semua orang berusaha. Fabai'un nafsahu. Semua orang dagang. Famu'tikuha au mubikuha. Berdagang dengan Allah ketika mereka berhasil istiqomah, mereka membebaskan dirinya dari api neraka atau justru menjurumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka wal iyadzubillah. Jadi orang beriman itu karena imannya sama surga dan neraka, semua aktivitasnya dikaitkan dengan kampung akhirat. Karena disitulah kebahagiaan abadi dan disitulah susah yang hakiki. Kalau sekedar susah di dunia, nggak punya ini, nggak punya itu, kena musibah penyakit ini dan itu, meninggal dunia habis. Semua musibah itu selesai. Yang sabar berbuah pahala, yang sambat ya alih-alih penyakitnya hilang malah justru menambah beban dosanya di akhirat. Maka tidak mungkin kebahagiaan abadi itu tercapai kecuali kita tahu mana yang benar-benar membahagiakan dan mana yang benar-benar sengsara. Yang benar-benar bahagia itu saat masuk surga, yang benar-benar sengsara itu saat orang itu masuk ke neraka. Itulah bahagia dan sengsara yang hakiki. Famu'tikuha au mubikuha. Orang-orang itu akan atau punya pilihan mau membebaskan dirinya dari siksa api neraka atau justru mengekalkan mereka di dalamnya. Kekal itu artinya tidak ada waktu, batasan waktu. Kekal itu artinya selama-lamanya. Kekal itu enggak ada masa aktifnya. Oh, di surga cuman 7 hari. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi di Quran mengatakan mengolok-olok orang beriman lantamas sananar illa ayam ma'dudat. Kita mah nggak masuk neraka kecuali cuma 7 hari doang. Habis itu kalian yang gantikan kita. Olok-olok orang Yahudi kepada orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka justru khalidina fiha. Karena tidak mau beriman kepada Nabi terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithur rabi' wal asyrun. An Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abu Dzar siapa namanya? Jundub bin Junadah. Anin Nabi SAW fima yarwihi ar-Rabbihi azza wa jalla annahu qala. Dari Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala yang terkenal dengan hadis qudsi. Jadi kita punya 3 model. Satu Al-Qur'an, firman Tuhan, lafaz dan maknanya dari Allah. Yang kedua hadis Nabi SAW, lafaznya dari Nabi dan Nabi tidak berkata kecuali wahyu, maknanya dari Allah. Yang ketiga hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah. Tadi keliru ya. Hadis Nabi itu lafadz dan maknanya dari Nabi SAW. Hadis qudsi, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya baik itu yang disabdakan Nabi atau yang difirmankan Tuhan, dua-duanya wahyu dari Allah. Hanya saja ada keistimewaan tersendiri. Bedanya Quran sama hadis apa? Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Quran itu satu hurufnya, satu pahala dikalikan 10. Quran itu tidak boleh sembarangan ditaruh, harus ditaruh di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Kalau hadis berbeda. Berbeda itu apa? Satu ayatnya atau satu hadisnya tidak dikatakan satu pahala ping 10. Orang baca hadis harus niat belajar biar dapat pahala. Baca Quran walaupun nggak ngerti artinya, nggak paham isinya, tetap pahalanya banyak. Lanjut.
Annahu qala, Allah berfirman di hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sungguh saya haramkan kezaliman terhadap diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Jangan kalian dolim. Dan Allah mengharamkan sesuatu untuk dirinya itu tidaklah masalah. Tidak menjadi hal yang perlu kita herankan. Terserah Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah, kemudian menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu pada dirinya, pada makhluknya, tidak ada masalah karena Allah yang maha kuasa. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Semuanya sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk. Petunjuk itu dikatakan petunjuk kalau memberikan arah yang jelas. Jadi kita baca Quran, mau nggak mau harus tahu apa yang kita baca. Kita ngatamin hadis Nabi SAW, mau nggak mau harus punya gambaran secara umum. Oh, ini maksudnya apa? Biar apa? Biar dapat petunjuk. Fastahduni ahdikum, minta petunjuk padaku, Allah aku berikan kamu petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'i'a illa man at'amtuhu. Semua lapar kecuali yang saya beri makan, kata Allah. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan kepadaku, aku berikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Semuanya tidak berpakaian, telanjang kecuali yang saya beri pakaian. Fastaksuni aksukum. Ya ibadinnakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kalian maksiat, salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, saya hapus dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun, saya ampuni dosa-dosa kalian. Mengetahui sifat-sifat Allah ini menambah keyakinan kita terhadap Allah yang maha sempurna. Hanya Allah yang bisa ngasih hidayah. Hanya Allah yang bisa ngasih kita rezeki, makanan, pakaian. Hanya Allah yang bisa ngampuni dosa kita. Makanya kalau ada ajaran agama, katanya dosanya sudah diwakilkan sama bapak gereja atau apa yang dianggap sebagai Tuhan, sudah dilebur semuanya, maka semua yang masuk agama ini pasti surga. Kan gak masuk akal. Siapa yang buat salah, siapa yang minta ampun, siapa yang ngampuni, gak jelas. Kalau dalam Islam, yang berdosalah yang minta ampun. Minta ampunnya kepada siapa? Yang maha mengampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu calo. Gak perlu dicalokan kayak gitu. Gak perlu bayar, cukup tobat. Dan tobatnya cukup memenuhi syarat tidak mengulangi, kemudian menyesal, komitmen, kemudian untuk tidak mengulang dan mengembalikan hak yang diambil kalau dolim. Tobat. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah hanya kepadaku, kepada Allah, Allah ampuni dosa kalian. Mengetahui sifat Allah semakin detail, maka semakin sempurna, semakin tampak hanya Allah yang disembah. Gitu. Itu maksudnya. Jadi membaca seperti ini nggak perlu kemudian kita takyifkan. Artinya bagaimana Allah ngasih kita makanan, bagaimana Allah ngasih kita pakaian, bagaimana cara Allah ngampuni, yaitu urusannya Allah. Tahu detailnya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu siapa yang mampu melakukan itu. Dan nyatanya di sini Allah sampaikan hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka dari itu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian yang paling layak. Siapa yang paling layak dituhankan? Yang bisa jamin rezeki kita, yang bisa ngampuni dosa kita, yang ngasih petunjuk. Jadi fungsi utama baca hadis ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah adalah semakin ma'rifatullah, Tuhan yang maha sempurna. Semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Seluruh hambaku, kalian tidak akan mampu membahayakanku dan tidak mampu memberikanku manfaat.
Kalian mau maksiat semuanya, Allah tetap maha kuasa. Kalian mau taat sholat semuanya, Allah tetap maha besar. Tidak ngurangi, tidak nambahkan sedikit pun. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, bahkan ditambahkan jin, semuanya taat bertakwa kepada Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Zada, tidak bertambah sedikit pun pada kerajaanku, kata Allah. Sebaliknya, ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau saja seandainya manusia dan jin dari sejak awal diciptakan sampai hari kiamat, semuanya maksiat, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah menciptakan manusia dan jin, nyuruh mereka ibadah pun Allah nggak butuh diibadahi. Karena tanpa diibadahi pun Allah tetap maha kuasa. Itulah kebenarannya. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa tak urun sodakoh lah, tak ikut infak, biar terbantu. Enggak sama sekali membantu siapapun. Infak sodakoh kita membantu diri kita sendiri. Tak ikut beribadah lah, biar tambah syiar agama Islam. Enggak, tanpa kita ibadah pun Islam akan terus tersiar sampai kiamat. Artinya itu kewajiban dan selayaknya sebagai hamba Allah menjalankan agama dan syiar. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumu fi sa'idin wahidin. Ini bagaimana Allah menggambarkan anugerah yang Allah miliki ketika semua manusia dan jin berkumpul fasa'aluni dan semuanya minta apa yang mereka mau. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, semua yang minta Allah berikan. Mana qasadzalika mimma indi, tidak ada yang mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah illa kama yang kusul mikhyat idza udkhilal bahra, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Apakah air lautnya berkurang? Sama sekali tidak. Ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha lakum. Yang kita butuhkan adalah memperbanyak amal. Tsumma uwafikum iyaha. Di akhirat akan Allah balas satu persatu. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk Allah balas dengan yang buruk. Begitulah maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kafir tidak disiksa Allah, justru tidak masuk akal. Karena ada yang kafir, ada yang beriman, yang iman diberi nikmat, yang kafir disiksa. Seperti itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang nanti di akhirat atau di dunia Allah mudahkan kebaikan, banyak-banyaklah memuji Allah. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita kemudian mengakui bahwa tidak mungkin kita lakukan ini, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ngibadah, bisa dapat ilmu, bisa khataman kitab, bisa ikut daurah, itu semua alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Perlu itu biar langgeng, nikmat ini biar langgeng perlu kita ngakui bahwa kita tidak bisa apa-apa. Semuanya kersane Gusti Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia dapat selain yang baik, yang buruk jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena ketika orang lain milih sholat, dia pilih maksiat. Yang lain milih untuk belajar, dia milih untuk main. Yang lain milih untuk capek-capek, kemudian ibadah, dia milih untuk santai-santai istirahat. Ya jangan salahkan Allah ketika di akhirat tidak punya tabungan kebaikan. Fala yalumanna. Bahasa Arab yalumanna, lama yalumu artinya menuduh. Laum itu artinya apa? Menyalahkan. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan konsep takdir, di mana
semuanya Allah tentukan. Walaupun semuanya Allah tentukan, manusia tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang dipaksa. Kalau manusia itu terpaksa, tidak perlu ada surga dan neraka. Karena semuanya Allah paksa untuk masuk ke dalam apa yang Allah inginkan. Tetapi adanya konsep pahala dan dosa, surga dan neraka membuktikan manusia punya pilihan. Mau surga ya berarti pilihannya harus ngamal. Kalau nggak mau neraka tapi hari-harinya maksiat, ya itu sama saja mustahil. Mana ada orang maunya di dunia maksiat terus akhiratnya pengen surga. Nggak masuk akal. Faman wajada ghaira dzalika fala yu'alumanna illa nafsar rawahu Muslim. Al-haditsul khamis wal 20. Hadis ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li nabi qalu li nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ada orang-orang fakir datang ke Nabi SAW kemudian konsultasi curhat. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pahalanya banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sholat seperti kami yang fakir, mereka puasa seperti kami yang miskin, tapi mereka punya harta untuk sodakoh. Padahal kalau orang-orang yang curhat ini sadar, kalau kita punya harta itu juga nggak gampang loh sodakoh itu. Sekarang kalau nggak punya, terus angan-angan nanti kalau punya lah tak ikut sodakoh lah. Lah kan belum punya, makanya belum ada rasane duwe terus sodakoh itu kan belum ada abote. Tapi setelah duwe kemudian sodakoh itu beda rasanya. Jadi orang yang punya kemudian bisa ringan sodakoh itu juga nggak gampang. Jadi ketika mereka dhahaba ahlud dusur bil ujur, mereka pun effort, mereka pun harus susah payah merelakan apa yang sudah mereka dapatkan, harta yang Allah titipkan untuk bisa infak sodakoh. Makanya tadi disebutkan wasodaqatu burhan. Sedekah itu bukti orang itu imannya semakin kuat. Dia percaya sesuatu yang goib, pahala surga Allah, untuk melepaskan sesuatu yang materi, hartanya yang kelihatan matanya. Baik. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, kata Nabi SAW menanggapi curhatan mereka, bukankah kalian juga punya apa yang bisa kalian sodakohkan? Kata Nabi SAW, wa inna bikulli tasbihatin sodakoh. Tasbih kalimat subhanallah itu pahalanya seperti sodakoh. Wa kulli takbiratin sodakoh. Takbir Allahu Akbar itu juga pahala sodakoh. Pahalanya ya, pahalanya. Bukan berarti ketika ada orang fakir datang, minta-minta, butuh, terus kita kasih wiridan. Nggak bisa. Buat beli beras itu ya pakai duit, bukan pakai wiridan. Ini maksudnya pahala gitu loh. Jadi kadang orang itu nggak jujur. Kadang itu membaca biografi sahabat yang kaya raya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengen seperti mereka, para dermawan. Pengen seperti mereka, pengen apanya? Pengen pahalanya apa pengen sugihnya gitu loh. Kalau pengen pahalanya nggak harus sugih gitu loh. Nggak harus kaya. Karena ada alternatif pahala yang lain. Tanpa harus sodako harta. Aslinya orang-orang itu ya tetap pengen sugih. Padahal setelah kaya raya itu nggak gampang sodako. Dikiranya setelah punya terus gampang gitu. Enggak. Makanya masing-masing fadilah itu pasti punya cobaannya sendiri-sendiri. Wa kulli tahmidatin sodako. Kalimat alhamdulillah pahala sodako. Wa kulli tahlilatin la ilaha illallah sodako. Wa amrin bil ma'ruf sodako. Wa nahin amungkarin sodako. Amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh. Wa fi buti ahadikum sodakoh. Ini bahkan Nabi SAW memberikan alternatif.
Kalau buat orang-orang yang nggak terlalu khusyuk wiridannya, bahkan hubungan badan suami istri juga pahala sodako. Ini saking banyaknya alternatif pahala sodakoh. Kalau yang dikejar sodakoh. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Di antara sahabat ini ada yang kemudian bingung karena apakah orang yang berhubungan badan mendatangi istrinya justru mendapat pahala? Nabi SAW kemudian mengajarkan tentang konsep mafhum mukhalafah. Artinya pemahaman kebaliknya. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bukankah jika hubungan badan itu dengan pasangan yang haram jadinya dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga kalau dilakukan dalam perkara yang halal, kana lahu ajrun rawahu Muslim. Maka dia dapat pahala. Jadi pahala dan surga ini banyak sekali. Kasratu turuk abwabil khair, terlalu banyak pintu kebaikan. Makanya jangan sampai kita kemudian terdikotomi, terperangkap dalam tren ibadah tertentu. Misalkan tren hari ini para artis umroh dan haji, juk pengen umroh haji. Sebelum para artis itu umroh, dari dulu ya ibadah umroh ada gitu. Terus ada tren apapun bentuk ibadah tertentu yang diviralkan oleh influencer atau artis tertentu, akhirnya pengen, padahal pintu kebaikan lebih banyak dari apa yang viral di media sosial. Termasuk pintu kebaikan seperti kita ngaji. Ini termasuk pintu kebaikan yang hari ini orang pada zuhud. Karena ngaji itu apalagi kalau kataman kita wis lama, terus durasinya sing diwaca yo Arab yo gundul sisan. Terus ya belum tentu patek paham. Wes bertingkat-tingkat kesusahannya. Padahal seperti inilah harusnya ketika kita ingin menjadi atau mendidik keluarga kita menjadi para alim ulama. Sesusah ini karena yang dipelajari menggunakan bahasa Arab, kitab yang dihatamkan bukan cuma 1, 2, dan seterusnya. Qala al-hadis sadis wal ishrun, hadis ke-26 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi yang dimiliki manusia punya kewajiban sedekah. Kata para ulama totalnya sekitar 360 sendi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari terbit matahari itu wajib sedekah. Maksudnya apa? Sedekah sebagai bentuk kita bersyukur anugerah sehat yang Allah berikan. Jadi kan setiap hari sehat. Itu kan mahal sehat itu. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita, selayaknya kita bersedekah. Tapi tidak harus harta. Ta'dilu bainasnaini sedekah. Melerai dua orang yang bertikai, pahala sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Bantu orang yang kesusahan, bantu orang naik tunggangannya, bantu orang bawa beban di kendaraannya, pahalanya sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Jadi kita kalau ngempet mulut kita untuk tidak berkata kotor, kemudian menahan mulut kita agar tidak ngomong kecuali yang baik, itu juga pahalanya sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamsyi'a ila sholati sedekah. Setiap langkah ke salat sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Menyingkirkan penghalang di jalan juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masih satu tema dengan hadis sebelumnya. Ketika yang kita kejar itu pahala sedekah, maka alternatif ibadahnya banyak sekali. Tapi kalau yang kita kejar, kalau mau jujur itu duitnya, ya duit itu nggak mungkin didapat kecuali kerja toh. Ya maka berusahalah mencari pekerjaan yang halal. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara ngejar duit, kemudian semuanya dihalalkan. Nggak ada yang kemudian salah
untuk menjadi kaya itu juga hal yang mubah. Tapi keliru jika kemudian untuk dapat pahala sodakoh semua orang harus kaya, ya keliru juga. Sudah menjadi sunnatullah, ada yang berkecukupan, berlimpah-limpah, ada yang kekurangan, semacam-macam. Dari situ kemudian dinamika kehidupan ini berputar. Sunnatullah. Lanjut, al-haditsu as-sabi' wal ishrun 27. Ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Walismu mahaka fi nafsika. Dosa adalah yang ragu di hatimu. Wa karih ta'ayyatali alaihin nas, dan kamu tidak suka diketahui orang lain. Rawahu Muslim. Ini yang disebut dengan fitrah. Manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu artinya apa? Dia tahu mana baik dan benar. Rasanya itu gak kepenak. Rasanya itu kalau keluar rumah gak berpakaian itu risih gitu. Koyo kewan. Rasanya itu kalau ndolimi orang itu gak nyaman. Itu fitrah namanya. Fitrah itu bawaan lahir. Jadi bohong pasti kalau ada orang bilang, ya saya dilahirkan Allah suka sesama jenis, itu yang ngawur mesti. Saya dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi suka maling hartanya orang, yaitu nggak benar itu. Fitrah itu artinya dia bisa membedakan mana baik dan buruk. Karena Allah titipkan akal yang waras, Allah titipkan dia indera, bisa melihat, mendengar, akal untuk menimbang. Kira-kira kalau saya lakukan ini, orang lain merugikan enggak orang lain? Kira-kira kalau saya melakukan ini, siapa yang dirugikan? Jadi bukan pragmatis, yang penting untung sendiri. Ini fitrah. Yaitu kebaikan itu, apa yang kita anggap baik, keburukan itu yang bahkan belum kita anggap buruk, tapi sudah ragu untuk kita lakukan. Bahkan kita tidak mau orang lain tahu. Berarti itu sudah termasuk kategori buruk. Nanti pada akhirnya ada konsep madarikul ulum. Dalam epistemologi Islam ada sumber kebenaran yang 3. Yang pertama wahyu, Quran, Sunnah. Yang kedua akal rasional, logika yang sehat. Yang ketiga adalah testimoni, al-khobar as-sadiq. Bentar. Madarikul ulum itu ada al-khobar as-sadiq, testimoni. Kemudian ada tadi apa? Al-akal, rasio. Yang ketiga bukan Quran wahyu ya, karena Quran wahyu ini masuk ke testimoni. Yang ketiga ini adalah indera. Termasuk indera adalah fitrah. Karena fitrah itu indera yang ada di dalam. Kalau indera yang di luar seperti penglihatan, pendengaran. Makanya orang yang lahir dalam kondisi non sewu, buta dan tuli, dia tidak wajib sholat. Karena apa? Karena sumber kebenarannya ada yang tertutup. Tidak bisa menerima informasi. Seperti itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadis ini menyebutkan salah satu sumber kebenaran, yaitu fitrah. Apa yang kita rasa benar, apa yang kita rasa buruk, bahkan ragu kalau tak lakoni, kalau dilihat orang itu malu. Nah, itu bagian dari kebenaran. Cuma nanti butuh dikorelasikan dengan logika yang sehat, dengan wahyu, testimoni, informasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa Quran dan Sunnah. Qala wan wa Bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ji'ta tas'alu 'anil birri. Ada sahabat yang datang kemudian nanya tentang kebaikan. Qultu na'am. Kebaikan ini kan sebenarnya masalah tentang moral. Hari ini termasuk masalah kontemporer di mana orang-orang sekuler itu mulai, atau bukan mulai ya, sudah sejak lama sebenarnya, tapi kemudian lebih populer di zaman media sosial ini. Mereka kemudian sengaja menyebar syubhat ya, dengan narasi yang membuat orang itu bingung gitu loh. Seperti misalkan
Islam atau agama mengajarkan yang baik itu menutup aurat. Kemudian mereka membangun narasi bahwa cara berpakaian itu termasuk hak asasi manusia. Ya terserah dia mau telanjang, dia mau pakai pakaian. Jadi standar moral mana baik yang buruk itu dirusak di tengah masyarakat. Sehingga anak-anak itu tumbuh dalam keadaan bingung. Sebenarnya itu yang baik itu sholat apa enggak sih? Nyatanya yang sholat saja masih korupsi. Itu syubhat itu. Mau yang sholat korupsi atau enggak, sholat itu benar gitu loh. Perkara dia korupsi itu beda cerita. Jangan kemudian korupsinya dijadikan alasan untuk menjelek-jelekan sholat. Wah nggak harus Islam, mau nyatane kayak Islam neng yo maling. Lah Islam itu beda dengan orang Islam yang maling. Islam sebagai ajaran tidak mengajarkan kecuali pasti baik. Tapi orang Islamnya ada yang Islamnya hanya formalitas. Makanya Islam yo maling. Nah standar baik buruk ini kemudian dirusak. Tamam? Lah ini yang disebut dengan objektif moral, baik dan buruk. Makanya anak-anak kita ajarkan yang baik itu yang sesuai dengan wahyu. Yang baik itu yang selaras dengan akal sehat. Yang baik itu yang selaras dengan kemudian apa yang kita dapatkan lewat indera yang kita punya. Itulah sumber kebenaran. Jadi nggak boleh diacak-acak. Kalau sumber kebenaran itu kemudian diacak-acak, jadinya tidak ada objektif moral. Semuanya nisbi, semuanya relatif. Ya menurutmu baik menutup aurat karena kamu kan Islam. Nih saya kan kafir, berarti nggak perlu nutup aurat. Enggak. Saat Anda bahkan kafir, Anda butuh nutup aurat. Karena nggak ada orang di dunia ini, baik dia Islam maupun kafir, yang anak perempuannya atau istrinya diperkosa orang lain. Anda Islam, Anda kafir, istrimu diperkosa, baik atau buruk? Sepakat nggak ada yang mau istrinya diperkosa. Makanya tutuplah aurat. Jadi ajaran Islam itu tidak kemudian subjektif. Hanya karena Islam lalu kita harus begini dan begitu, enggak. Bahkan saat kita tidak milih Islam pun, Islam akan terbukti sebagai jalan terbaik. Banyak orang Islam atau orang yang tidak Islam hari ini kemudian sunat. Loh kenapa kamu sunat? Itu zaman Ustadz tinggal di NTT yang mayoritas Nasrani. Zaman Ustadz sunat itu tunggali wong kafir itu. Kristen Katolik podo sunat. Lah kok ngapa sampean sunat? Kok pada sunat? Lah karena ini terbukti secara medis sunat itu membersihkan kotoran yang nggak bisa hilang kecuali harus dipotong. Jadi ajaran Islam itu objektif, maksudnya tidak karena Islam makanya kita kayak gitu, enggak. Bahkan Anda kafir pun ketika Anda punya ilmu pengetahuan, Anda akan mempraktekkan Islam. Karena Islam itu terbukti benar. Makanya aneh kalau ada orang Islam kita ajak untuk yuk kita berperilaku baik, ayo kita disiplin, ayo kita jaga perkataan agar tidak bicara yang kotor. Kemudian dia menganggap itu hanya ajaran ritual. Karena itu di pondok, karena itu di masjid, jadi nggak boleh. Enggak. Anda di tempat manapun, kalau mental Anda itu jelek, omongannya itu jorok, Anda ketemu orang kaya yang mau investasi juga Anda akan di skip. Wah ini orang mau dikasih uang 1 miliar, omongannya saja nggak bener. Gimana mau megang uang sebanyak ini? Itu value itu karakter, itu nilai yang dipegang siapapun, nggak pandang agamanya apa. Makanya orang Islam perlu belajar Islam lebih detail agar mereka bangga semua yang Allah berikan di dalam syariat Islam ini merupakan kebenaran sehingga disebut sebagai petunjuk. Kalau kita belajar Islam nggak sampai ke titik bangga, kita belajar Islam itu hanya fanatisme kelompok. Kebetulan saya kelompoknya ini, organisasinya ini, ngajinya sama ustadz ini, jadinya saya radikal. Kalau kita ngaji Islamnya hanya berdasarkan fanatisme kelompok, tidak akan terasa Islam itu istimewa. Karena itu
relatif kelompokmu saja. Tapi coba Islam ini kita bandingkan dengan lintas pemikiran, lintas agama, sepanjang umur hidup dunia ini, seumur dunia ini coba. Ternyata Islamlah sebaik-baik pilihan hidup. Jadi Islam bukan cuma ngajarin sholat puasa, enggak. Islam itu ngajarin manusia hidup bahagia dunia akhirat. Bahkan orang tidak Islam pun mengakui kebenaran Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam yang ngajinya tidak sampai kemudian benar-benar mencintai Islam. Qala ji'ta tas'alu anil birri. Kamu datang mau nanya tentang kebaikan, qultu na'am, tentang objektif moral, tentang standar kebaikan. Qala istafti qalbak, tanya hatimu coba. Tanya hatimu itu maksudnya tanya fitrahmu yang masih normal. Tadi kan kita bilang bahwa salah satu sumber kebenaran adalah fitrah. Cuman ada orang yang lahir itu fitrahnya dirusak. Contoh misalkan orang lahir kemudian apa? Keluarganya broken home, suami bapak ibunya cerai. Itu kan punya trauma. Dia bisa saja merusak fitrahnya. Lahir di lingkungan apa kanan kirinya semuanya pemabuk, minum minuman keras. Lingkungannya kemudian lingkungan prostitusi, waliyadzubillah lingkungan para pezina. Itu kan rusak fitrahnya. Zina yang seharusnya itu maksiat dianggap normal. Lah gimana enggak normal? Mulai dari lahir tahu dunia ini ya dunianya pelacuran. Gimana enggak dianggap normal? Jadi istafti kolbak, tanya hatimu, hatimu yang masih fitrah, hatimu yang masih normal. Seperti tadi orang yang lahir terus tongkrongannya sama preman, omongannya kotor, dianggap biasa ngomong kotor itu. Ya itu karena fitrahnya rusak. Fitrah orang yang waras, ya, yang hidupnya itu dijauhkan dari banyaknya kerusakan moral itu ya menganggap ngomong kotor itu bahaya besar. Sakilat ka umuk. Nanti kita akan temukan hadis itu di mana Nabi SAW menyampaikan hal yakubun nas. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang yang diseret ke neraka hanya karena omongannya? Jita tas'alu anil birri qala na'am qala istafti qalbak. Tanyakan hatimu. Al birru matma'annat ilahi nafsu. Kebaikan, moral yang baik itu yang saat ngelakoni atine tentrem. Watma'annat ilahil qalbu wal ismu ma hakka fi nafsi. Dosa itu yang di hatimu ragu, wa taraddada fi sadri. Ragu wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun lingkungan di sekitarmu nyuruh kamu melakukan itu. Tapi kalau hati fitrah kita sudah ragu, itu tanda bahwa ini tidak benar. Dan itu luar biasa. Itu anugerah. Manusia lahir itu sepaket. Wis rasa golek, enggak usah nyari beli di mana fitrah itu. Fitrah itu bawaan lahir, semua orang punya. Bahkan hadis Nabi SAW yang populer, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Cuman fitrah itu bisa didistraksi, bisa rusak lingkungannya, lingkungan keluarganya yang buat dia jadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Makanya penting menjaga lingkungan. Lingkungan pondok yang kita jaga, yang tiap 3 bulannya khataman. Walaupun mungkin gak banyak ilmu yang bisa kita sampaikan. Terbatas, setiap kali membaca kita perlu ngartikan ke bahasa Indonesia, mau bahas dhuwur-dhuwur juga santri baru apa tek mudeng ora manfaat belas, ya mending kita baca sederhana, artikan manfaat apa yang bisa kita aplikasikan ke dalam hidup, nikmat. Tradisi amal dan ilmu yang luar biasa nikmat. Kita hidup, anak-anak kecil main-main gini ngelihat bapak-bapaknya pada ngaji ngatamin kitab. Itu apa enggak terjaga fitrahnya? Kan beda toh, anak-anak kecil yang hari-harinya lihat non sewu pelacur. Itu gimana coba? Sama anak-anak kecil yang hari-harinya melihat perempuan-perempuan yang nutup aurat menjaga kehormatannya. Lingkungan itu penting. Bukan masalah duit toh. Bukan masalah tak pindah sanalah lebih prospek kerjanya, karirnya lebih bagus, gajinya di atas UMR. Nah tapi kalau ngorbankan anak istri lingkungan, susah, sholat,
susah syiar Islam, susah ngaji. Nikmat apa yang bisa menggantikan itu semua? Gaji sebesar apa yang bisa membayar khusyuknya sholat kita? Itu kan sebenarnya mahal, mahal sekali. Cuman karena kita mungkin keadaan, mungkin karena pemikiran yang menyimpang, mungkin karena terdesak, orang punya kehidupan masalah masing-masing. Tapi kita setidaknya tahu bahwa yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah. Hidayah untuk terus berada di dalam amal soleh. Haditsun hasanun rawainahu fi musnadayil imami Ahmad bin Hanbal wa Darimi bisnadin hasanin. Al haditsu samin wal 20. Qala an Abi Najih al-Ribad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Ini cerita seorang sahabat Irbad bin Sariyah ketika Nabi SAW suatu hari menyampaikan mau'izah yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, hati kami yang mendengar itu bergetar. Wa dharafat minhal uyun, mata berkaca-kaca meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Kok kayaknya ini pidato perpisahannya panjenengan, coba kami minta wasiat. Qala usikum bitaqwallahi azza wajal. Wasiatku kepada kalian takwa. Sebagaimana rukun dalam khutbah Jumat, semua khotib Jumat pasti mewasiatkan takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Taat walaupun pemimpinnya seorang budak. Padahal kalau kita ngaji tentang ahkam sultaniyah, struktur pemerintahan, yang namanya budak itu tidak mungkin jadi khalifah. Jadi pemimpin itu nggak mungkin. Karena syaratnya pemimpin harus hur, harus merdeka. Cuman ini permisalan. Bahkan dalam kondisi yang tidak ideal pun, adanya pemimpin dalam sistem negara Islam lebih baik daripada negara Islam itu bubar. Dan kita ada di zaman di mana negara Islam bubar. Sudah merasakan sendiri bagaimana madorotnya lebih besar. Jadi zaman dulu zaman khalifah yang dolim, zaman panglima yang maksiat, dengan sistem pemerintahan Islam itu lebih baik daripada pemerintahan Islam itu bubar. Ya enggak? Zaman dulu itu ya seburuk-buruknya pejabat, orang yang kemudian main-main dengan agama itu yo langsung ditindak. Ya hari ini bahkan challenge baca Quran hadiahnya miras, tahu-tahu selenyap gitu aja. Zaman kekhilafan dulu negara Islam, orang-orang yang melecehkan agama, maklum minaddin bid-darurah, itu langsung dihukum seberat-beratnya. Enggak main-main itu. Tapi hari ini karena hilangnya satu unsur itu, maka kemudian banyak hal yang tidak bisa dilakukan kaum muslimin. Walaupun itu bukan satu-satunya, tapi itu sangat menunjang. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum ba'di, yang hidup setelah zamanku fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat banyak sekali perbedaan zaman kita ini, zaman akhir. Fa 'alaikum bisunnati, pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu taala anil jami', addu 'alaiha bin nawajidz, genggam, gigit sunnah itu dengan gigi geraham, pegang erat-erat. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin. Masalahnya kita baca hadis enggak, baca kisah sahabat enggak. Jadinya ketika terjadi perbedaan makin ambiar. Ya karena baca Quran iya tapi enggak tahu artinya. Baca hadis apalagi kapan nyentuh kitab hadis. Apalagi kemudian baca kisah para sahabat, lebih sering kita dengar cerita para artis, pemain bola, pejabat hari ini daripada salafus soleh terdahulu. Makanya
Langkah pertama untuk menuju kebangkitan Islam adalah ilmu. Ya edukasi, mengedukasi diri sendiri tentang bagaimana istimewanya agama yang kita pegang. Bagaimana prakteknya dalam sunnah Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jangan ambil perkara-perkara baru yang menyesatkan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru itu sesat. Kalau redaksi ini dimasukkan ke ranah fikih, ini jadinya mendolimi para ulama. Kenapa? Karena namanya fikih itu tempatnya mereka beradu argumen silang pendapat. Tapi kalau kullu bid'atin dolalah ini dimasukkan ke pokok akidah, itu tepat. Bahwa semua yang baru selain Islam sesat dolalah dan semua dolalah di neraka, itu tepat sekali. Plural itu dolalah, sekuler itu dolalah, liberal itu dolalah, saintisme itu dolalah, positivisme itu dolalah, kullu dolalatin finnar. Karena sudah beda, dasar ideologinya beda. Tapi kalau dolalah ini kita kemudian kita pakai untuk melihat orang yang beda pandangan fikih, salah kaprah. Islam itu sudah toleran sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat beda pendapat ya lumrah dalam bingkai Islam yang jelas. Untuk mengetahui mana bingkai, mana yang sudah offset, itu harus benar-benar pakai ilmu. Kalau cuman ukurannya ini beda masjid sama saya, beda ormas, beda ustadz, terus didolalahkan, ngawur itu namanya. Islam itu tidak sesempit ustadzmu. Islam tidak sesempit komunitas yang kamu punya. Islam tidak sesempit hanya ada di masjidmu. Islam ini lil alamin, untuk seluruh dunia. Jadi kalau ngajinya baru lokalan, terus kurang jauh belajarnya, fanatik sekali, terus saudara sendiri disalah-salahkan, bukannya mempererat ukhuwah malah memperkeruh suasana, itu kan sikap yang kurang tepat. Makanya kita butuh lebih banyak belajar. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al hadits tasi wal isyrun 29 an Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anin nar. Ya Allah, ya Rasul, kabarkan kepadaku amalan yang memasukkan aku surga dan menjauhkan aku dari neraka. Pertanyaan para sahabat itu kepada Nabi SAW sebagai utusan Allah itu memang sangat berkualitas. Karena langsung menuju visi hidupnya agar masuk surga dan selamat dari api neraka. Hari ini kadang kita itu ketemu orang-orang Islam yang visi hidupnya itu sepele. Datang ke kiai, datang ke ustadz, cuman minta caranya biar kaya. Datang cuman nanya jodoh. Datang minta amalan biar laris dagangannya. Itu kan dibanding selamat dari api neraka dan masuk surga kan sepele sekali. Padahal zaman dulu para sahabat itu ya butuh duit. Ya nyari jodoh nggak ketemu ya dari zaman sahabat. Hidup susah itu ya dari zaman sahabat. Cuman mereka benar-benar tahu visi hidup. Prioritas hidupnya itu untuk selamat dari api neraka dan masuk surga Allah yang abadi. Kata Nabi SAW, laqad sa'altaan azim. Oh ini pertanyaan yang nggak remeh ini, azim. Pertanyaan yang gede ini. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Tapi insya Allah mudah sesuai apa yang Allah mudahkan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah tidak melakukan syirik. Beribadah tanpa syirik itu kalau kita tahu itu kan gampang. Cuman bisa jadi ada syirik-syirik yang kita kerjakan dan tidak kita sadari. Makanya kemudian banyak-banyak berdoa, Allahumma ya Allah inna na'udzubika, kita berlindung an nusyrika bika syai'an, untuk melakukan syirik. Ya Allah lindungi kami dari syirik. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu lima la na'lamu,
kesyirikan yang kami lakukan tapi kami bodoh, nggak tahu kalau itu syirik. Padahal syirik itu bukan sekedar beribadah kepada hal-hal yang konkret, patung, apa meleh, pohon, berhala, bahkan yang sifatnya abstrak, pemikiran, mentuhankan pemikirannya, menganggap ada selain Islam yang lebih superior. Kayaknya pemikiran ini lebih bagus daripada pemikiran Islam. Itu bagian dari syirik. Menduakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Ini apa ini? Rukun Islam. Orang itu ngerjakan rukun itu sudah bisa dapat ridho Allah dalam bentuk surga. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak saya tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu perisai dari melakukan maksiat. Orang puasa itu adalah cara paling efektif untuk mengingat Allah. Setiap kali ngelak, haus mau minum, lagi puasa. Kelingan langsung. Karena apa? Ini langsung ngempet hajat utama manusia itu hidup, makan dan minum. Jadi apa-apa tuh langsung eling. Poso kok ngomong kok ngono gitu. Puasa itu luar biasa. Makanya disebut junnah. Puasa itu benar-benar tameng. Orang mau korupsi mbok ora poso kayak mesti. Nek pas poso ya mosok poso-poso korupsi. Engko lah nek wis ora poso korupsi. As-saumu junnah wa shadaqatu tudfiul khati'ah. Sedekah itu menghapus dosa kama yudfiul ma'un nar, seperti air mematikan api. Air mematikan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, salat tahajud tengah malam. Summa tala tatajafa junubuh ma'anil madhaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa durwatu sanami. Abwabul khair berarti tadi puasa, sedekah, salat malam. Itu semua amalan sunnah. Amalan sunnah, tapi mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun yang wajib itu sudah bisa kamu dapat ridho Allah dan surga, tapi jangan sampai terlewat abwabul khair, puasa, sedekah, bangun malam. Ya semampunya. Namanya juga amalan sunnah. Tapi kalau tidak diupayakan, ora kelakon gitu loh. Ora tahu niat puasa sunnah, ya nggak bakal puasa sunnah. Nggak pernah niat bangun tahajud, nggak bakal seumur hidup bangun tahajud. Jadi sesusah-susahnya kita beramal, itu jangan sampai kalah niat gitu loh. Kalah niat. Misalkan setiap kali temennya puasa Senin Kemis, waduh kok kelaparan, nggak bisa puasa. Tapi kok nggak pernah hatinya itu terbetik untuk poso, itu kan kalah sebelum tanding, urung wae poso, ora tahu niat gitu. Jangan sampai kemudian karena kita jarang, belum terbiasa tahajud, akhirnya nggak pernah niat untuk bangun malam. Ini kan kalah sebelum bertanding. Urung dijajal, wis kalah ora tahu niat. Jangan kesulitan ekonomi yang kita derita membuat kita tidak pernah punya angan-angan untuk bangun masjid, ikut wakaf, bangun nyantuni anak yatim, jangan pernah. Walaupun niat terus diniati sih gitu, diniati sih. Makanya kekuatan niat itu gede. Orang itu niat itu karena memang kepikiran. Kalau sudah mulai kepikiran itu mulai kelakon. Dan kelakonnya itu kan bertahap. Nah bertahap itu yang kemudian nanti Allah mudahkan. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa durwatu sanami. Tentang ra'sul amri, modal utama, tiang agama, puncak dari agama. Qultu bala ya Rasulullah. Ra'sul amril Islam. Modal utama manusia adalah Islam. Jadi ngejak-ngejak orang mu'alaf untuk syahadat itu penting. Cuman setelah syahadat tetap harus
tuqimus shalah, tu'ti zakat, tasumu Ramadan, rukun Islam kelakon. Tapi itu modal besar memang. Modal besar, orang itu bisa syahadat itu modal besar. Semua dosanya dihapus, semua kebaikannya ditransfer. Jadi kebaikan saat kafir ditransfer setelah dia mu'alaf. Jadi orang yang mu'alaf itu seperti anak baru lahir. Harus iri kita, iri. Karena kita sejak lahir, balik, sampai saat ini banyak dosa. Kok tahu-tahu ada orang login, masuk Islam, itu seperti bayi baru lahir. Bahkan kebaikannya saat kafir ditransfer ke saldo rekening pahalanya. Itu iri kita. Kalau ketemu orang kayak gitu jangan lupa minta doanya. Saya doakan yo, diampuni dosanya. Saya doakan ya, biar masuk surga sama dirimu. Karena itu orang nggak punya dosa itu. Seperti baru lahir. Putih resik. Itu kan fadilah itu. Kita jangan nyepeleke. Allah mu'alaf ke. Kalau wingi kemarin sore baru sholat enggak ya. Lah kemarin sore baru sholat itu resik. Orang ada dosane. Sampean loh. Reget. Kebanyakan dosa itu loh. Makanya kalau ketemu kayak gitu fadilah, minta doanya. Minta doanya biar kita dapat fadilahnya. Wa amuduh sholat, tiangnya itu sholat. Al-adu bainana, apa bedanya orang kafir dengan orang Islam itu sholat. Satu-satunya rukun Islam yang disepakati secara ritual kalau ditinggalkan kafir itu sholat. Nek perkara orang bayar zakat, perkara orang poso Ramadan itu ada banyak perdebatan di situ. Tapi kalau sholat itu hampir dikatakan sepakat. Nek ora sholat itu ora Islam. Sholat kok ditinggal. Tayyib. Wa amuduhu sholat. Makanya tiangnya sholat. Nek tiangnya orang ono ambruk. Bangunan itu ambruk. Wa dzirwat sanamil jihad. Puncak ajaran tertingginya ada jihad. Karena jihad melawan orang kafir itu ya nyawa, ya harta, ya jiwa, fisik, semuanya capek. Semuanya capek. Makanya puncak tertinggi amalan seseorang. Qultu tsumma qala ala akhbiruka bi malaki atau bi milaki dzalika kulli. Mau enggak saya kasih tahu kamu? Ini siapa yang nanya ini? Mu'ad bin Jabal. Milakiku dzalika kulli. Semua itu sederhananya qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hada. Nabi SAW memegang lidahnya lalu berkata tahan lidahmu. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum atas apa yang kita ucapkan? Jawaban Nabi sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk itu sebenarnya adalah apa? Ucapan yo kaget. Kok bisa kamu nggak tahu? Wahal yakubun nasa finnar ala wujuhim. Tidaklah banyak orang yang masuk neraka diseret wajahnya au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinadim, kecuali apa yang mereka ucapkan. Ini setiap hadis yang kita lewati. Tadi kita ketemu faliyakul khairan. Tadi kita ketemu kalimat thayyibah sedekah. Ini kita ketemu lagi wahal yakubun nas ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah kamu tahu orang masuk neraka hanya gara-gara ucapannya? Berarti kan enggak sepele. Sebagaimana orang masuk Islam itu hanya mengucapkan syahadat. Maka jangan nyepelekan maksiat lisan. Abot. Yang abot kita sendiri di akhirat. Enggak ada urusannya sama orang tua kalian. Enggak ada urusannya sama ustadz teman-teman kalian. Temanmu suka misuh ya urusan dia. Tapi kalau kita ikut misuh, yang abot kita sendiri. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al haditsu salasun. Ini hadis terakhir di majelis ini. Besok insyaallah kita sambung lagi. An Nabi Tha'labat al-Khushani Jursum ibn Nasir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fara'ida fala tudayyi'uha. Allah punya ajaran yang fardu. Fardu itu yang wajib, yang rukun, fardu ain.
wa hadda hududa fala ta'taduha, dan memberi batasan. Allah haramkan. Fala ta'taduha. Batasannya jangan dilanggar. Haram. Berkata kotor haram. Dolim haram. Ngambil harta orang haram. Wa harrama asya. Allah haramkan beberapa perkara. Fala tantahikuha. Harrama asya artinya mensucikan. Mensucikan. Mekah Allah sucikan, Ka'bah Allah sucikan, Baitul Maqdis Allah sucikan, Syam Allah berkahi, Madinah Allah sucikan. Itu syiar-syiar agama Islam jangan dinodai. Maka hari ini bahkan kita punya beban yang sangat berat ketika umat Islam hari ini kita hidup dan salah satu tanah suci kita terjajah orang-orang Yahudi Zionis Israel. Fala tantahikuha, jangan biarkan tempat-tempat suci itu dinodai. Wasakata anasya rahmatan lakum ghairan isyan. Sebagian perkara Allah diamkan sebagai rahmat, istilahnya diskon, kelonggaran buat kalian, bukan lupa. Fala tabhatsu anha. Jangan kalian tanya lebih detail. Ini khusus terutama di zaman Nabi SAW hidup. Para sahabat itu kalau nanya, semakin detail pertanyaannya, semakin dijawab, semakin menyusahkan diri sendiri. Kalau hari ini, kemudian kalian belajar fikih, akidah, tazkiyah, wajib nanya sampai detail. Itu wajib, karena ilmunya sudah paten. Tapi kalau dulu, kadang gara-gara pertanyaan para sahabat yang terlalu detail, menyusahkan diri mereka sendiri. Qala haditsun hasanun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Nah, kurang lebih hari ini bisa ini yang bisa kita baca. Dapat berapa kita? 20 ya? 20 ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan karena memang target kita ke depannya satu hari bisa sampai 40 hadis. Kita baca saja, kita terjemahkan, kita ambil nilai apa yang Nabi SAW ajarkan, baik dalam bidang akidah, fikih maupun moral akhlak, itu sudah menjadi fadilah tersendiri. Jadi orang punya wirid baca Quran, itu seperti punya wirid baca hadis. Jadi cukup dibaca saja itu dapat banyak sekali keberkahan. Apalagi sampai tahu banyak ilmu yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita iman, Islam, berikan kita istiqomah, berikan kita kemudian kemudahan dalam melanggengkan amal soleh yang sudah kita laksanakan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.